Shalom anak-anak sekolah minggu dan remaja semuanya. Kita mau mulai ibadah kita bernyanyi lagu dari Kami Perlu Kau Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa Tuhan melakukan ibadah kami ya Bapa. Hadirlah Engkau Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo semuanya anak-anak Miss bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai lagu Roh Kudus tercurah tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Tercurah urapi umatnya, nyata
dan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Anak-anak Miss tetap masih bangkit berdiri, kita tetap memuji nama Tuhan, lagu Alive Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Semuanya anak-anak Miss boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil mengangkat lagu pujian Bapakku Datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom, Mem. Mem percaya anak-anak yang di sini dan anak-anak yang di rumah semua sudah menyediakan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sekarang memperingati hari kenaikan. Kita ambil firman kita dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dengan tema Yesus ditinggikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sehat, kami bisa kuat merayakan hari kenaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami mengerti apa arti kenaikan-Mu, sehingga Tuhan kami bisa semakin beriman, semakin meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajari Tuhan kami untuk menelaahnya. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi yang menyampaikan, begitu juga mengurapi yang mendengarkan, supaya firman ini sungguh-sungguh berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang baik, Yesus itu berumur 33,5 tahun, ya. Dan selama hidupnya dia melakukan yang terbaik yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Jadi anak-anak harus melakukan tugas yang terbaik yang sudah diberikan orang tua dan yang sudah diberikan Tuhan kepada kalian dan kepada kita semua. Amin anak-anak. Amin, Mem. Semangat dong ya. Jadi tugas akhir Yesus itu yang paling berat apa? Harus mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu 40 hari dia menampakkan diri, ya kan, mengajari murid-murid untuk mengerti kitab suci, mengajari orang-orang yang sudah dihampirinya untuk mengerti kitab suci. Baru dia naik ke surga, ya. Jadi Mem percaya 40 hari yang Tuhan sudah sediakan itu sungguh-sungguh direncanakannya supaya murid-murid ini mengerti
Apa arti kenaikannya ke surga? Ya, supaya pada waktu naik itu murid-murid tidak terkejut lagi, ya kan? Tidak merasa ditinggalkan lagi, ya kan? Jadi setelah mereka mengerti kitab suci, hatinya berkobar-kobar, bersukacita karena hatinya sudah bersih, ya kan? Kalau hati kita sudah bersih, kita berkobar-kobar memuji Tuhan. Anak-anak yang di sini yang main di rumah berkobar-kobar gak memuji Tuhan sekarang? Hah? Berkobar, amin. Kayak bajunya ya kan merah, sudah berkobar-kobar ya. Jadi sekarang kita lihat Alkitab kita Lukas 24, kita bagi menjadi 2 perikop ayat 50 sampai 51 satu bagian. Di situ diceritakan Yesus membawa murid-murid keluar kota dekat Betania, ya. Nah, kenapa dibawa keluar kota? Mungkin karena Tuhan mau, ya kan? Pada waktu dia memberkati dan pada waktu dia naik ke surga, sungguh-sungguh tempat itu tempat yang tenang, supaya murid-murid bisa fokus menyaksikannya, supaya murid-murid bisa fokus melihat dahsyatnya Allah kita yang luar biasa itu, rancangannya luar biasa. Jadi anak-anak juga harus fokus ya sayang ya, harus fokus. Waktu mendengarkan firman Tuhan harus fokus. Jangan diingat-ingat gamenya, ya kan? Supaya ayat demi ayat bisa mengubahkan hati dan pikiran kita untuk seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mengangkat tangannya, ya kan? Memberkati murid-murid. Pada waktu dia memberkati, dia terangkat ke surga, terus tangannya tetap memberkati. Murid-muridnya melihat tercengang, tapi hati mereka berkobar-kobar, bersukacita. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa itu adalah semua rancangan Allah, ya. Dan Yesus itu pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat, untuk menurunkan Roh Kudus, menyertai kehidupan manusia, ya kan? Jadi anak-anak, kita di dunia, ya kan, terus tangan Tuhan terancung untuk memberkati kita, ya kan? Jadi kalaupun kita ada kecewa, mungkin kecewa karena kawan-kawan, mungkin kecewa karena nilai kita jelek, jangan pernah kita putus asa ya sayang ya. Ya, kita belajar terus, kita taat terus. Karena apa? Ada rencana terselubung dari Tuhan untuk setiap kegagalan kita. Jadi kegagalan itu bukan dibuat Tuhan untuk memampuskan kita, enggak. Dia bilang gini, Charles, ya kan, kalau hari ini nggak bisa buat PR, terus taat sayang, tanya mama, ya kan, baca lagi bukunya, ya kan, baca juga firman, bahwa carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan, katanya. Yang bodoh makin pintar, ya kan, yang sakit disembuhkan, yang kecewa dihiburkan, ya kan. Itulah kalau kita mencari kerajaan Tuhan, ya kan. Jadi Tuhan itu menunjukkan bahwa sorga itu benar-benar ada. Sorga itu ada karena apa? Tuhan naik ke sana disaksikan orang-orang pilihannya. Jadi supaya kita tetap bisa menyaksikan berkat itu terus ada, kita harus berusaha menjadi orang-orang pilihan, ya. Orang-orang pilihan itu orang-orang yang taat, orang-orang yang mau mengerti firman Tuhan, yang terus haus mau membaca firman Tuhan. Makanya Tuhan memilih murid-murid, ya kan? Murid-murid yang dibawanya untuk menyaksikan itu. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi murid Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah menunjukkan sorga itu ada. Jangan lagi kita ragu ya sayang ya. Ya, jangan lagi kita takut, aduh nanti hidupku susah, nanti aku tinggal kelas, nanti aku gini. Nggak ada nanti-nanti. Kalau kita taat, janjinya ya dan amin, tangannya terus naik untuk memberkati kita. Jadi mari kita semangat. Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di baitnya yang kudus, di tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi ketika dia di sorga, dia bukan diam aja, dia ngeliat terus. Charles lagi ngapain aja nih kerjanya, Wesley ngapain, anak-anak yang di rumah ngapain, ya kan? Sungguh-sungguhkah sekarang ini mau merayakan hari kenaikan, atau pikirannya cepatlah habis biar main game?
Jadi mata Tuhan melihat. Ya, mari kita anak-anak bersemangat menyanyikan bahwa mata Tuhan melihat. Ayo, berdiri sayang, semangat kita. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, mana yang baik, mana yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Luar biasa. Jadi anak-anak, di Lukas 22 ayat 69, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya kan? Murid-murid bersukacita menyaksikan hal itu, ya. Jadi Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di ayat 52 sampai 53, murid-murid bersukacita menyaksikan hal itu. Ketika Yesus mati dulu, ya kan, murid-murid nangis, takut. Waduh, kayak mana kita nih? Nggak ada lagi Tuhan yang menyertai kita. Karena waktu itu mereka belum mengerti. Tapi setelah diajarin 40 hari itu, mereka sudah mengerti. Waktu nengok Yesus naik ke surga, mereka apa? Bersukacita. Karena apa? Waduh, sungguh-sungguh surga itu ada. Sungguh-sungguh berkat itu terus ada. Berarti kita nggak perlu takut. Mereka pergi ke bait Allah. Mereka memuliakan Tuhan di sana, ya kan? Jadi kalau kita pergi ke bait Allah, kita bukan bergosip, ya kan? Kita bukan mau curi-curi waktu untuk mencek-mencek HP. Tapi kita mau memuliakan Allah karena kita tahu Allah yang dari surga melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Jadi kita jangan main-main. Miss kita mungkin nggak bisa melihat, mem nggak bisa melihat, pendeta nggak bisa melihat apa yang kita kerjakan di balik-balik. Tapi Tuhan bisa melihat. Nah, murid-murid semangat di rumah Allah. Mereka sudah komitmen. Aku sudah menerima berkat. Aku harus menjadi berkat. Aku nggak perlu takut lagi akan hidupku karena aku sudah menjadi pemenang. Tugasku adalah meninggikan Tuhan. Jadi tugas kita meninggikan Tuhan karena apa? Kita sudah pasti jadi pemenang. Kita udah jadi pasti, sekali lagi kita ucapkan, kita sudah pasti jadi pemenang. Kita harus meninggikan Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Jadi anak-anak, kita tetap percaya Yesus naik ke surga, sudah disaksikan oleh orang-orang pilihan, sama seperti astronot yang naik ke bulan, ya kan? Ada saksinya astronot-astronotnya, sehingga orang percaya bahwa bulan itu ada, ya kan? Planet-planet yang di atas itu ada karena ada saksinya. Kita pun harus percaya surga itu ada karena sudah ada saksi yang melihat Yesus naik ke surga. Amin anak-anak. Amin. Hidup kita harus meninggikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mengerti Tuhan apa arti kenaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami bersukacita karena kami percaya berkat-Mu terus turun untuk memberkati kami. Biarlah Tuhan di balik duka kami, di balik persoalan kami, ada berkat terselubung yang sudah Engkau akan sediakan bagi kami. Biar Tuhan kami terus meninggikan Engkau di dalam perilaku kami, di dalam tindakan kami. Supaya sungguh-sungguh nyata kami adalah orang-orang pilihan-Mu, kami adalah saksi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 menit.
Oke anak-anak Miss, kita mau mengumpulkan persembahan sambil mengangkat lagu pujian Tanganku Nametmu. Tanganku namet-met hulehon ma tu debata dain nangi nalo jai sai urupa ku namai tangaki di homai tangaki di homai nampak tu namet-met hulehon ma tu debata malo jongau suruoni dai nangi nalo jai nampati di homai nampati di homai. Kita mau mengakhiri ibadah kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.